Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk di pagi hari ini saya akan bikin video tentang pakan entok ya. Nah, untuk di kesempatan pagi ini saya bikinin video tentang rasum pakan entok agar hemat dan irit ya. Agar nanti untuk harapannya kita bisa untung dan untuk harga jualnya kita tidak rugi bila mana manajemen kita tepat ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar nanti tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Oke, jangan di skip ya teman-teman. Tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Selamat menonton. Nah, jadi untuk pakan di pagi hari ini kita hanya menggunakan dedak padi atau katul padi ya teman-teman. Kita kasih campuran konsentrat dan pur starter ya. Nah, ini gunanya pur atau konsentrat itu kita jelaskan untuk perbedaannya ya. Soalnya untuk konsentrat dan pur ini beda fungsi ya. Nah, kalau pur starter itu fungsinya untuk masa-masa pertumbuhan ya. Nah, kalau untuk konsentrat penggemukan, nah ini khususnya untuk pedaging. Untuk bertahan biar endok-endok kita biar gemuk ya. Dan purnya biar pertumbuhannya juga maksimal. Nah, ini tadi waktu kita ngasihkan katul padi dan purnya lupa tidak ke video ya teman-teman. Nah, ini untuk perbandingannya itu 1:5 ya. Untuk dedak padinya itu 5, untuk pur atau konsentratnya 1 ya. Nah, kalau kita menggunakan hitungan kilo itu untuk dedak padinya 5 kilo, untuk purnya cukup 1 kilo saja ya. Tapi kalau kita menggunakan pur dan konsentrat dua-duanya itu cukup purnya setengah dan untuk konsentratnya setengah ya. Intinya itu untuk menambah proteinnya itu cukup 1 saja. Nah, kalau populasi endok kita banyak itu tinggal mengalihkan saja ya teman-teman. Jadi pada intinya perbandingan 1:5. Ini untuk pakan sehari sekali ya teman-teman. Ini soalnya kita tidak menggunakan jagung pecah atau jagung giling ya. Biasanya kita pakai jagung juga. Nah, karena untuk jagung sekarang harganya lumayan mahal dan kemarin kita juga kehabisan ya. Makanya kita tidak pakai jagung untuk sementara. Nah, oke, ini untuk ransum pakan seperti ini, dedak padi ini kita kasih air sedikit ya. Tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering ya. Itu hasilnya mamel seperti itu tadi. Bila dikepal itu tidak mengeluarkan air dan tidak terlalu kering. Nah, itu sangat rekomendasi sekali ya. Itu sangat bagus sekali untuk dicerna sama endok-endok kita. Nah, apakah pakan seperti ini itu tidak keselak ya buat endok? Nah, itu sangat aman sekali teman-teman. Soalnya kita sudah disediakan air minumnya ya tentunya. Nah, untuk pakan harian seperti ini teman-teman, kalau bisa itu ditambah dengan sayuran maupun hijauan yang lainnya ya. Nah, bertujuan untuk apa? Nah, tujuannya paling utama itu untuk menghemat pakannya ya teman-teman. Bila kita kasih dedak terus-terusan, nah kalau dedak itu harganya gratis ya tidak bermasalah ya teman-teman. Tapi kalau dedak itu sekarang harganya juga lumayan mahal, makanya untuk menghemat pakan itu biasanya kita cari bahan tambahan seperti sawi, kangkung, eceng gondok dan lain-lain ya. Yang intinya gratis ya. Nah, biasanya kalau di sore hari kita pakai sayur karena untuk di pasar tentunya di daerah kami itu untuk orang pasar rempesannya itu adanya di siang hari sama sore hari ya. Makanya kalau di pagi hari saya jarang juga menambah sayuran atau hijauan ya. Dikarenakan malas juga iya, mau cari juga lumayan jauh. Jadi untuk pakan sementara untuk di pagi hari ini dedak padi dengan pur saja ya. Oke,
langsung saja kita kasihkan ke endok-endok kita ya teman-teman. Karena ini sudah lumayan siang, endok-endok kita sudah menunggu, sudah mulai lapar ini ya. Nah ini kondisi kandang kami. Nah ini untuk luas kandang 15 meter kali 25 meter ya teman-teman. Untuk yang kita umbar ini usianya dari 2 bulan sampai 3 bulan ya. Ini khusus untuk pembesaran. Ini masuk di kategori grade C ya, atau pedaging. Nah itu yang kita sekat-sekat itu teman-teman, itu salah satu induk-indukan kami ya. Nah itu ada yang grade B, ada yang grade A ya. Nah nanti kita sepilkan juga, mungkin kita sepilkan di channel video kedepannya ya, di video-video selanjutnya ya. Makanya biar tidak ketinggalan di postingan kami, jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Setiap saya upload biar langsung muncul notifikasi ya teman-teman. Oke, jadi untuk berhasil atau tidaknya ternak endok ini tergantung dari kita sendiri ya teman-teman. Salah satunya kita harus bisa mengatur manajemen. Untuk yang paling kita utamakan yaitu dari faktor pakan ya. Karena banyak peternak-peternak lain khususnya pemula, nah itu yaitu berhasil atau tidaknya itu kebanyakan dari faktor pakan ya teman-teman. Makanya kita menyarankan untuk pakan entok ini kita harus cari ya, jangan malu, intinya jangan malu ya, biar nanti hemat ya dan irit, biar kantong kita tidak jebol ya teman-teman. Karena dari segi faktor pakan ini sangat mempengaruhi tinggi. Semisal kalau kita mau pelihara yang bagus, nah itu tidak masalah ya teman-teman. Atau kita hanya sekedar hobi, hanya untuk sampingan saja ya, nah itu tidak masalah. Tapi kalau tujuan kita untuk bisnis atau usaha, nah kita harus bisa caranya bagaimana agar entok ini makannya gratisan tapi endok-endok kita gemuk ya. Nah makanya kita menyarankan khususnya untuk pemula, pakan entok ini kalau semakin bagus semakin sedikit makannya, kalau semakin kurang bagus makannya semakin banyak ya. Nah untuk mengatasi makan banyak ini makanya kita cari pakan alternatif ya teman-teman. Nah untuk cara mengatasi agar endok-endok kita sehat dan kebal untuk musim-musim seperti ini ya teman-teman, hujan kadang panas. Nah makanya kita ngasih jamu juga ya teman-teman, tidak membahas tentang pakan aja, tapi kita juga membahas bagaimana caranya agar endok-endok kita kebal. Nah itu biasanya kita berikan jamu alami ya teman-teman. Kita jarang pakai vitamin dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan dari toko ya. Nah untuk jamu yang kita gunakan yaitu hanya seperti jahe, kunyit, gula merah, kayak gitu ya teman-teman. Intinya hanya dari bahan-bahan alami yang sudah disediakan oleh alam. Nah itu yang kita gunakan ya. Harganya juga murah. Kalau kita punya kebun atau yang di tetangga kita juga minta, bisa gratis juga. Nah itulah fungsinya jamu yang sudah disediakan oleh alam. Makanya kita manfaatin sebaik-baiknya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video di kali ini, karena ini juga lumayan ngocehnya juga lumayan banyak. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah like dan komen dan share ya. Semoga untuk ternaknya semakin lancar jaya dan lancar rezekinya, semoga berkah barokah. Salam dari Pigamen Farm Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Pagelaran, Desa Sidorejo, Dusun Sitayu, RT 10 RW 5. Terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit lagi nih teman-teman ya. Nah mungkin ini ada teman-teman yang berminat atau mau yang order, bolehlah ya, ini langsung WA saja. Untuk nomor WA sudah kita sediakan di layar pojok kanan kiri.
atau bisa buka di deskripsi ya teman-teman. Untuk yang jauh, untuk yang di luar pulau, luar kota, kita bisa bantu kirim. Bisa pakai travel, bisa pakai bis, bisa pakai kereta maupun pesawat ya teman-teman. Terima kasih. Untuk info selanjutnya nanti kita infokan lagi dan semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. See you next video. Uhuy.